Dipersembahkan oleh Emco. Di rumah 2 lantai bercat putih ini masih tampak beberapa tukang yang sedang memperbaiki dan merapikan beberapa bagian rumah. Sementara di halamannya yang dikelilingi pohon mangga, masih terlihat beberapa barang yang berserakan. Memasuki rumah, dari ruang depan hingga ruang tengah dan belakang, di setiap mata memandang, dinding-dindingnya dipadati ratusan jenis wayang. Dari berbagai jenis wayang yang lumrah ditemui, sampai yang sudah langka dan hanya ada beberapa buah saja di Indonesia. Tizar Purbaya, sang empunya rumah, rupanya tidak mau menyisakan sedikit ruang matanya tanpa pajangan wayang. Wayang bagi sang seniman adalah jiwanya. Namun berbeda dengan hari biasanya, suasana rumah di hari ini memang tampak sepi. Karena memang masih dalam suasana duka sejak Kidalang Tizar Purbaya meninggal dunia. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan, terutama bagi kalangan seniman dan pecinta seni tradisi. Selama ini Tizar memang dikenal sebagai seniman yang sangat kreatif, penuh terobosan dalam karya-karyanya, dan kadang menabrak pakem yang selama ini berlaku. Sebutlah salah satunya wayang modern, yang diwakili oleh wayang golek lenong Betawi dan wayang potret. Hampir menyerupai wayang golek Sunda, wayang golek Betawi ini tampak fleksibel dalam pemilihan tokoh-tokoh yang ditampilkannya, karena mengadaptasi perkembangan zaman. Berbasis seni budaya Betawi, jenis wayang ini kerap menampilkan sosok jagoan Betawi seperti si Jampang, Pitung, ataupun para penjahat dan jenderal Kumpeni yang hidup pada masa penjajahan Kumpeni. Mana tuh orang-orang Belanda ini? Nih, kenalin si Jampang. Jampang jago dulu. Tapi kalau ditagih utang ya, ntar dulu ya mas ya. Hei, Kumpeni, kalau nggak mau kabur, nih rasain bendo gua. Nah, ini wayang golek lenong Betawi. Wayang golek lenong Betawi ini hasil karya dari ayah saya, yaitu Pak Tizar Purbaya. Nah, Pak Tizar Purbaya ini dulunya adalah dalang golek Sunda tahun 74, dalang muda. Nah ini wayang golek ini beda dengan dari biasanya. Dari biasanya kalau wayang golek biasa dia klasik, kalau ini modern. Dia seperti bibirnya bisa bergerak, lalu dia bisa bergerak juga matanya. Ini bibir dan juga matanya bisa merem, ngedip. Nah, wayang golek ini dibuat tahun 98. Pertama kali tahun 98, pada waktu itu kerusuhan dan kita banyak memesan wayang golek pesanan dari muka orang. Jadi banyak turis-turis itu yang memesan potret mukanya dia bule-bule ya, orang asing. Nah, tapi pas kerusuhan tidak diambil pada tahun 98. Akhirnya bingung. Wah, akhirnya ayah saya Tizar Purbaya berpikiran, wah kita rubah aja nih wayang potret ini jadi wayang golek Betawi, kita jadiin Belanda. Makanya dibikinlah itu jadi Belanda. Terus kita mengadakan penambahan dan merubah pakaian dan juga ini teknik, kita beri teknik-teknik, dan akhirnya pada 10 April 2001 maka kita
pergerakan pertama wayang golek lenong Betawi. Yang menjadi inspirasi awal Tizar menggagas wayang Betawi ini tak lain adalah teater boneka Bunraku di Jepang. Itu terjadi saat melawat ke negeri Sakura itu sekitar tahun 70-an. Pada awalnya tahun 88 itu almarhum Pak Tisa Purbaya itu menjadi salah satu peserta di Festival Dunia Pewayangan di Jepang. Nah, dan ketika itu mendapat undangan untuk memasuki tempat di mana untuk membuat wayang Bunraku. Ya, Bunraku ini adalah boneka tradisional Jepang pada zaman Edo. Dan tapi dia punya kelebihan seperti wayang golek Betawi ini. Nah, di sana kita diberitahu ini caranya begini pada intinya. Tapi mereka hanya bisa mengedip, lalu bibir bergerak dan alis bergerak. Dan ternyata sampai di Indonesia ini bisa diterapkan untuk wayang golek juga. Terkagum-kagum dengan boneka Bunraku, Tisar yang saat itu sudah menjadi dalang kemudian memutar otaknya, mencari cara agar dapat membuat jenis boneka yang hampir sama, tapi dengan banyak sentuhan inovasinya. Dan Pak Tisar waktu tahun 98 dia teringat, wah kalau kita cuman bentuk seperti ini aja wayang nggak seru, sama aja ya kan, semua orang bisa. Ya udah kita bikin yang lebih bagus lagi karena selama ini Jakarta belum punya wayang golek. Nah, akhirnya dibuatlah berdasarkan dari pengalaman yang sudah kita peroleh di Jepang pada tahun 88. Oh, kita bentuk, kita rapiin, oh bagus hasilnya. Sesudah itu kita kembangkan lagi, oh kita bikin hidung yang bisa panjang seperti itu, atau kita bikin kuntilanak. Wah, jadi lebih berkreatif lagi seniman-seniman pengrajin kita. Rokok keretek dari Semarang. Nah, setelah kita mendapat ilmu yang sedikit, kita perkembang menjadi lebih banyak. Dan pada tahun 2005, saya dan almarhum bapak saya kembali lagi ke Jepang dan dipertemukanlah dengan teater boneka Bunraku tersebut. Tapi ternyata pembuatnya sudah berbeda, yaitu muridnya, karena yang dulunya itu sudah meninggal, almarhum. Nah, akhirnya dia bingung. Saya mau bikin wayang yang boneka hidungnya bisa panjang, Pinocchio, tapi begitu turun lagi nggak bisa. Wah, akhirnya kita keluarkan wayang golek Betawi kita. Oh, ini bisa loh, kita udah bikin. Udah mereka bingung, ini dapat ide dari mana ya dapat idenya. Terus kita bilang, ini dari guru kamu kita dapat, tapi kita kembangkan lagi. Waduh, saya kalau bohong, hidung saya bisa panjang. Tapi gimana nih, ditanya sama company, Bang Jampong di mana? Kalau enggak, panjang. Ntar kalau bohong lagi, panjang. Waduh, masa mau begini terus, mana ada yang naksir ya? Yang kecil pendek, hatinya bimbang. Dipersembahkan oleh Emco. Si manis jembatan Ancol. Naik cepetan dong,
Mengamati proses produksi pembuatan wayang golek Betawi dan wayang potret boleh dibilang mudah, tapi rumit. Dikatakan mudah karena bahan baku pembuatan wayang ini sangat mudah ditemui. Ya, wayang golek ini Betawi mengikuti wayang golek Sunda pada umumnya, yaitu pakai kayu lame. Pertama, syaratnya halus dan dia tidak tembus kalau dicat, ya, dan juga kuat, lebih kuat dan gampang kita temui. Karena di Bali aja itu di kubur-kuburan aja banyak, sampai dikasih kain hitam putih. Nah, itu banyak. Jadi gampang tumbuh. Jadi kita juga sekalian melestarikan alam juga, kita nggak main tebang-tebang. Setiap kita mau tebang, kita mesti bawa bibit, tuker, dan itu ada nama kita, ya, seperti itu. Namun demikian, bisa pula dikatakan rumit dan membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam proses pembuatan profilnya. Jadi untuk membuat seperti ini tidak sembarangan orang bisa. Ya, dari anak didik ayah saya, itu hanya satu yang bisa membuat seperti ini, yaitu Pak Ujang. Ya, ini wayang golek ini kita pertama harus tahu, oh ini karakter Jampang apa. Kumis Melintang dia seorang jagoan dan juga dia banyak disukai oleh para wanita, ya kan, orangnya kalem seperti itu tapi tegas, garang. Dia juga ada berbulu. Nah, akhirnya kita rekomendasikan ya seperti ini. Si Jampangnya ini. Nah, terus kita harus pikir lagi ini kegunaannya apa nih wayang ini, tekniknya. Kita mau bikin apa? Oke, bisa megang golok. Oke, kita bikin bajunya, desainnya. Bibirnya buat bicara. Oke, kita bibirnya kita bisa bikin gerak. Terus dia di suatu cerita, di cerita Jampang Rabin ini istrinya terbunuh, mau diambil, diculik oleh Inspektur Frans. Dan dia sedih. Oh iya, kalau kayak gitu kita bikin matanya bisa ngedip. Jadi waktu sedih dia seolah-olah nangis. Dia sedang menggendong si Rabia. Wah, jadi itu mesti kita pelajari dulu karakternya, dan itu sangat sulit untuk menentukan karena karakter ini suara beda-beda ya. Mau Mandarjun seperti apa nih dan tekniknya apa, oh dalam cerita ini. Dan yang paling sulit adalah kita menemukan teknik baru seperti yang saya bicarakan, bahwa kita punya teknik dasarnya mata dan bibir, tapi oh ini bisa kena matinya ini kena bacok, gimana nih kita bacok. Nah, kita berinovasi lagi dan itu bisa sebulan 2 bulan. Oh, kita bentuk lagi, gagal lagi. Kita coba, oh tekniknya kita buat lagi yang kayak gini. Oh, akhirnya berhasil. Jadi permulaan pertama itu adalah teknik yang belum kita ketahui. Kita mau bikin apa. Tapi kalau kita sudah pernah membuat seperti bibir, seperti apa, itu gampang aja. Setelah wayang potret ini dibentuk dan siap dimainkan, kerumitan ternyata tidak berhenti di situ. Karena untuk memainkannya pun perlu keahlian dalam mengkoordinasikan jari jemari sang dalang. Set, main. Das. Begitu dia mau ini, kita langsung geser. Ini caranya bisa begini. Nah, ini bisa juga. Ini kita tinggal tarik ini aja. Tarik, tuh, ini bisa maju. Jadi memang wayang ini bikin. Halo, nama saya Ijem. Nih, saya nih artis dangdut. Nah, biar saya tahu mukanya tahun 50-an, tapi body tahun 2000-an dong. Nih, Nah, ini dia bisa goyang. Tuh. mau goyang patah-patah bisa, mau goyang ngebor bisa. Nah, jadi kayak gitu.
Dalam perjalanannya mempromosikan wayang lenong Betawi dan wayang potret, banyak peristiwa menarik dialami Tizar dan anak-anaknya. Salah satunya ketika mereka harus tampil di hadapan mantan Presiden Amerika Serikat, George Bush Senior. Pada waktu itu, jadi kita dapat pesanan dari Kedutaan Besar Amerika. Waktu itu untuk menyambut kedatangan George W. Bush Senior. Orang tuanya itu datang, kita main, dan kita disuruh perform di Shangri-La waktu itu. Jadi kita bikin satu keluarga semua. Istrinya, George Bush, anaknya, sampai hewan-hewan peliharaannya semua, seperti kucing, anjing, itu kita bikin semua. Nah, lucunya, pada akhir acara, George Bush ini nggak tahu kalau wayang ini kita akan keluarkan di pementasan. Dia surprise jadinya. Sewaktu wayang itu kita keluarkan, kita mainkan, George Bush itu apresiasinya sangat luar biasa sekali. Dan di protokol dia itu nggak ada untuk naik ke atas panggung. Tapi ternyata setelah acara selesai, dia langsung berdiri, datang ke atas panggung, dan semua pengawalnya itu bingung apa yang harus dilakukan. Karena dari awal itu nggak ada planning untuk dia naik ke atas panggung, karena panggung itu kan harus disteril segala macam dan lain-lain. Gugup semuanya, dari FBI, CIA itu semuanya gugup semua waktu dia naik ke atas panggung. Itu salah satu pengalaman lucu menurut saya waktu itu. Dipersembahkan oleh Emco. Iya, cerewet kakek-kakek. Ya, gua udah dapet ikan, gua mau pulang. Dengan konsep pertunjukan yang menarik dan penampilannya yang mengikuti perubahan zaman, sejatinya jenis wayang ini akan mampu bertahan, bahkan terus berkembang. Tidak hanya di kalangan dewasa, wayang modern ini juga membuat jatuh cinta kalangan anak dan remaja. Ya, ini salah satu wayang Betawi yang terakhir almarhum Tizar Purbaya atau ayah saya ini ingin menampilkan cerita ini, yaitu beningnya hati seekor macan, di mana macan ini masuk ke kampung dan ternyata dia berteman dengan seorang anak kecil, si Entong, dan ternyata dia ini bukan mau merusak kampung, dia kelaparan karena di hutan tempat dia ini berkembang ini sudah habis dirusak. Nah, akhirnya dia bikin MOU nih sama penduduk kampung untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, ini kita bikin tekniknya ini, dia bisa juga berjalan seperti macan, seperti ini, dan juga dia punya juga keunikan, dia bisa mangap. Kalian sudah merusak kampung saya, tempat tinggal saya. Seharusnya kita sama-sama menjaga, dan ini bisa juga banget. Nah, ini salah satunya. Sekarang kita sudah punya seperti yang wayang yang hidungnya bisa panjang, bisa muntah, bisa merokok, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk menopang event-event ulang tahun anak kecil yang menyebarkan kebaikan atau pesan-pesan positif kepada anak-anak. Itu bisa ditopang dengan teknik-teknik wayang yang kita punya sekarang. Kini, setelah Tizar meninggal dunia, tinggal 2 dari 3 anaknya ini yang secara aktif meneruskan kiprahnya.
Ricky dan Reza Purbaya, memang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh sang ayah untuk menggantikan kedudukannya. Di 3 tahun sebelum almarhum meninggal, 3 tahun yang lalu itu, dia sudah mendorong anak-anaknya untuk mulai maju di depan. Jadi untuk pementasan wayang, itu persiapan dan lain-lain itu lebih didorong ke anaknya. Untuk jumpa pers, interview, dan lain-lain, itu udah anak-anaknya memang betul-betul sudah di-push dari 3 tahun lalu. Jadi ya untuk regenerasi mendalang ada Ricky, dan saya sendiri mungkin lebih ke masalah teknis, untuk masalah musik, masalah jadwal, schedule, dan manajemen di belakang layar. Rokok keretek dari Semarang, yang kecil pendek diambil orang. Sebetulnya saya masih punya ada satu cita-cita Bapak yang belum kesampaian. Yang kita itu pengen bermain roadshow keliling. Itu di sekolah tidak mampu, di pemukiman tidak mampu. Kita main jadi bisa berkeliling di kampung-kampung yang kita memakai truk. Di atas truk kita keliling ke daerah mungkin korban bencana, mungkin pemukiman yang korban banjir dan lain-lain, itu kita main di situ. Itu sampai sekarang cita-citanya belum kesampaian. Banyak orang lah bilang jangan. Dalam perjalanan sejarah panjang pewayangan di Nusantara ini, kehadiran wayang modern yang diwakili oleh wayang lenong Betawi ini tentu sangat menggembirakan. Seperti sebuah pelangi, kehadiran wayang modern telah melengkapi keindahan warna perkembangan khasanah budaya kita. Dipersembahkan oleh Emco.